Jika kalian membuka sosmed hari ini, Minggu tanggal 1 Maret 2026 sekarang, pasti tidak mungkin terlewatkan oleh berita jual beli serangan di Timur Tengah yang terjadi sekarang. Mengenai detail perkembangannya, kalian bisa mengikuti channel berita mainstream. Yang kami bahas pada video ini lebih ke konflik yang tak terlihat antara kekangan dogma dan kebebasan berpikir di Timur Tengah. Oke, langsung saja. Selama berabad-abad, dunia mengenal Timur Tengah sebagai epicentrum spiritualitas global, sebuah wilayah yang bukan hanya melahirkan 3 agama monoteistik besar, tetapi juga menjadikannya sebagai identitas napas kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita melihat lebih dekat ke balik tirai retorika politik dan menara-menara tinggi, ada sesuatu yang sedang retak. Ada sebuah pergeseran tektonik yang seringkali luput dari radar media arus utama karena sifatnya yang sunyi, namun mematikan bagi status quo religius yang ada. Kita sedang membicarakan tentang bangkitnya keraguan, skeptisisme, dan pada akhirnya ateisme di jantung wilayah yang secara teoretis paling mustahil untuk memilikinya. Selamat datang di Silent Majority, tempat kita membedah realitas yang seringkali sengaja disembunyikan di bawah karpet kenyamanan sosial. Kita akan menyelidiki bagaimana sebuah wilayah yang dulunya begitu taat, kini mulai mempertanyakan fondasi metafisika yang telah menopang mereka selama ribuan tahun. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam data dan narasi yang mungkin akan mengguncang perspektif kalian, saya merasa perlu memberikan sedikit catatan penting. Pembahasan kali ini menyentuh aspek yang sangat sensitif, keyakinan dan iman. Tujuan naskah ini bukanlah untuk menghina atau mendiskreditkan kepercayaan pribadi siapapun secara serampangan. Sebaliknya, kita akan mengambil posisi sebagai pengamat skeptis yang mencoba memahami fenomena sosiologis dan politik yang nyata terjadi di lapangan. Apa yang kita diskusikan adalah tren populasi, data survei, dan reaksi masyarakat terhadap institusi agama, bukan serangan terhadap spiritualitas individu. Jika kalian mencari validasi atas narasi tradisional, mungkin ini bukan tempatnya. Tapi jika kalian berani melihat kebenaran yang tidak nyaman tentang bagaimana agama kehilangan cengkeramannya di Timur Tengah, mari kita lanjutkan. Secara luas, Timur Tengah sedang mengalami apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai gelombang sekularisasi kedua. Jika gelombang pertama di abad ke-20 dipicu oleh elit-elit nasionalis yang terinspirasi Barat, gelombang kali ini datang dari bawah, dari masyarakat yang sudah jenuh dengan janji-janji teokrasi. Data dari Arab Barometer dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang konsisten. Jumlah individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak beragama meningkat pesat di negara-negara seperti Tunisia, Libya, Lebanon, hingga Mesir. Di Irak, sebuah negara yang hancur oleh konflik sektarian selama dekade terakhir, generasi mudanya mulai melihat agama bukan lagi sebagai solusi, melainkan sebagai akar dari perpecahan dan penderitaan mereka. Mereka melihat para pemimpin agama yang hidup mewah di saat rakyat kelaparan, dan dari sanalah skeptisisme tumbuh menjadi benih ateisme yang mulai berani menampakkan diri di ruang-ruang digital yang sulit dikontrol oleh sensor negara. Mengapa ini terjadi sekarang? Dari sudut pandang skeptis, kita harus melihat kegagalan Islam politik atau political Islam dalam memenuhi janji-janjinya. Setelah musim semi Arab atau Arab Spring lebih dari 1 dekade lalu, banyak masyarakat yang berharap bahwa kembalinya nilai-nilai agama ke dalam ruang publik akan membawa keadilan dan kesejahteraan. Faktanya justru sebaliknya. Dimanapun agama dijadikan instrumen kekuasaan absolut, korupsi dan penindasan cenderung mengikuti dengan menggunakan label suci sebagai tameng. Hal ini menciptakan disonansi kognitif yang hebat bagi generasi muda yang memiliki akses internet dan bisa membandingkan kehidupan mereka dengan dunia luar. Mereka mulai bertanya, jika sistem ini datang dari Tuhan, mengapa hasilnya begitu berantakan? Pertanyaan skeptis inilah yang menjadi pintu masuk bagi jutaan orang untuk perlahan-lahan menanggalkan jubah iman mereka dan memilih jalan ateisme atau agnostisisme sebagai bentuk protes intelektual maupun eksistensial. Namun, tidak ada tempat di dunia ini yang menunjukkan kontradiksi ini secara lebih dramatis
selain Iran. Di negara ini, kita tidak hanya melihat pergeseran kecil, melainkan sebuah ledakan ketidakpercayaan yang masif. Iran adalah sebuah eksperimen unik di mana sebuah negara modern dikelola sepenuhnya oleh kasta ulama selama hampir setengah abad. Dan hasilnya, sebuah ironi terbesar dalam sejarah agama modern. Alih-alih menciptakan masyarakat yang paling saleh di dunia, rezim teokrasi di Teheran justru secara tidak sengaja telah menjadi mesin pembuat ateis paling efektif di Timur Tengah. Negara yang secara resmi mengklaim dirinya 99% Muslim ini, menurut berbagai survei independen dan penelitian lapangan terbaru hingga awal tahun 2026, kini memiliki populasi yang secara pribadi semakin menjauh dari Islam tradisional dan bergerak menuju identitas yang sekuler, Zoroastrianisme budaya atau ateisme murni. Fenomena di Iran ini unik karena sifatnya yang sangat politis. Di banyak negara barat, orang menjadi ateis karena sains atau filsafat. Di Iran, orang menjadi ateis karena mereka membenci polisi moral, mereka membenci korupsi para mullah, dan mereka membenci bagaimana Tuhan digunakan untuk melegitimasi setiap cambukan dan hukuman gantung. Perasaan muak ini telah mencapai titik didihnya. Memasuki tahun 2026 setelah serangkaian krisis ekonomi yang menghancurkan dan ketegangan militer yang tidak berkesudahan, rakyat Iran tidak lagi hanya berbisik di pojok ruangan. Mereka mulai menunjukkan penolakan mereka melalui tindakan sehari-hari yang menantang identitas religius negara tersebut. Ini adalah kisah tentang bagaimana pemaksaan agama justru membunuh agama itu sendiri dalam jiwa manusia. Kita akan melihat bagaimana sejarah panjang Iran sebelum 1979 sebenarnya telah menanamkan benih-benih sekularisme yang kini meledak kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Untuk memahami mengapa Iran menjadi pabrik ateis terbesar di dunia Muslim saat ini, kita harus melakukan perjalanan waktu kembali ke masa sebelum tahun 1979, sebuah era yang kini sering dipandang dengan nostalgia yang pedih oleh generasi muda Iran. Sebelum revolusi meletus, Iran di bawah dinasti Pahlawi adalah negara yang sedang berlari kencang menuju modernitas dan sekularisme. Bayangkan Teheran pada tahun 1970-an sebagai Paris di Timur Tengah. Di jalan-jalannya, kalian bisa melihat perempuan mengenakan rok mini, pemuda yang mendengarkan rock and roll, dan universitas-universitas yang menjadi pusat perdebatan intelektual tanpa bayang-bayang polisi moral. Agama saat itu adalah urusan pribadi. Masjid-masjid tetap ada, ritual tetap dijalankan oleh mereka yang memilih, tetapi negara tidak memaksa siapapun untuk sujud. Namun dari sudut pandang skeptis, modernisasi paksa dari atas ke bawah oleh Shah Iran juga memiliki cacatnya sendiri karena menciptakan jurang antara kaum urban yang sekuler dengan masyarakat pedesaan yang masih sangat religius. Sebuah celah yang kemudian dimanfaatkan oleh Ruhollah Khomeini untuk menyulut api revolusi. Ironi sejarah yang paling tajam adalah ini. Ketika kaum agamawan mengambil alih kekuasaan pada 1979, mereka berjanji untuk membersihkan masyarakat dari pengaruh barat yang korup dan membawa mereka kembali ke kesucian Tuhan. Namun selama hampir 50 tahun memerintah dengan tangan besi, yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka menjadikan Tuhan sebagai sipir penjara, hakim, dan algojo. Dalam psikologi manusia, tekanan yang terlalu besar pada satu titik akan selalu menghasilkan reaksi yang sama besarnya ke arah yang berlawanan. Jika kalian memaksa seseorang untuk mencintai sesuatu dengan todongan senjata, kalian sebenarnya sedang menanam benih kebencian yang mendalam terhadap hal tersebut. Inilah yang terjadi di Iran. Ketika setiap kegagalan ekonomi, setiap tindakan korupsi pejabat, dan setiap pembatasan kebebasan individu dibenarkan dengan ayat-ayat suci, maka masyarakat mulai mengidentikan Tuhan dengan penderitaan. Bagi banyak warga Iran, menolak agama bukan lagi sekedar pencarian intelektual akan kebenaran kosmis, melainkan sebuah tindakan pembebasan diri dari penindasan sistemik.
Memasuki tahun 2024 hingga 2026, kita melihat bagaimana ketegangan ini mencapai puncaknya melalui gerakan-gerakan protes yang terus bermutasi. Tragedi kematian Mahsa Amini pada 2022 lalu bukanlah sebuah insiden terisolasi, melainkan retakan pertama pada bendungan yang kini mulai jebol. Di tahun 2026 ini, kita menyaksikan sebuah masyarakat yang secara mental sudah bercerai dari ideologi negaranya. Meskipun secara administratif mereka masih terdaftar sebagai Muslim, secara substansi banyak warga Iran telah berpaling. Survei-survei rahasia yang dilakukan oleh lembaga seperti Gamaan menunjukkan angka yang mencengangkan. Hanya sekitar 40% masyarakat Iran yang masih mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim, sementara sisanya terbagi antara ateis, agnostik, penganut spiritualitas tanpa agama, atau bahkan berpindah ke keyakinan kuno seperti Zoroastrianisme sebagai bentuk identitas nasionalis yang anti-Arab. Ini adalah tamparan keras bagi sebuah rezim yang mengklaim diri sebagai wakil Tuhan di bumi. Mereka berhasil membangun ribuan masjid, tetapi kehilangan hati umatnya. Situasi terkini di Iran semakin memperburuk keadaan ini. Dengan sanksi ekonomi yang kian mencekik dan ancaman konflik regional yang selalu menghantui, rakyat Iran melihat para pemimpin mereka lebih sibuk mendanai milisi di luar negeri daripada memberi makan rakyatnya sendiri. Dari perspektif skeptis, kegagalan teokrasi untuk memberikan kemakmuran duniawi adalah bukti paling nyata bahwa janji-janji surga tidak bisa membayar tagihan listrik atau membeli gandum. Rakyat melihat para mullah hidup dalam kemewahan, sementara anak-anak muda harus mengais sampah atau mendonorkan organ tubuh demi bertahan hidup. Kesenjangan ini menciptakan sinisme yang luar biasa. Agama yang seharusnya menjadi kompas moral, kini dilihat sebagai topeng kemunafikan paling menjijikkan dalam sejarah modern. Akibatnya, generasi Gen Z di Iran saat ini adalah salah satu generasi yang paling sekuler dan skeptis di seluruh dunia. Mereka tidak takut lagi pada neraka yang dijanjikan di akhirat, karena mereka merasa sudah hidup di dalamnya akibat kebijakan pemerintah mereka sendiri. Kekangan agama yang ekstrem ini juga melahirkan fenomena unik dalam kehidupan sosial di Iran. Di balik pintu-pintu apartemen yang tertutup di Tehran atau Shiraz, terjadi pemberontakan diam-diam setiap malam. Orang-orang mengadakan pesta dengan alkohol, membaca literatur terlarang, dan mendiskusikan sains serta filsafat ateistik dengan gairah yang tidak akan ditemukan di negara-negara barat yang sudah lama sekuler. Di Iran, ateisme adalah buah terlarang yang sangat manis karena ia melambangkan kebebasan berpikir yang paling murni. Mereka menggunakan VPN untuk mengakses dunia luar, menonton debat antara Richard Dawkins dan para pemikir sekuler lainnya, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Farsi untuk disebarkan di saluran Telegram rahasia. Internet telah menjadi sekutu terbesar bagi mereka yang meragukan dogma. Di dunia maya, otoritas ulama tidak memiliki taring, dan di sanalah narasi-narasi skeptis merobek-robek legitimasi teokrasi setiap harinya. Kita juga harus menyoroti bagaimana posisi perempuan di Iran menjadi katalisator utama dalam pelarian dari agama ini. Sebagai kelompok yang paling ditekan oleh hukum syariah yang kaku, mulai dari kewajiban hijab hingga hukum waris dan kesaksian yang diskriminatif, perempuan Iran berada di garis depan sekularisasi. Mereka menyadari bahwa selama sistem hukum didasarkan pada interpretasi patriarkal atas teks-teks kuno, mereka tidak akan pernah menjadi warga negara kelas 1. Oleh karena itu, bagi banyak perempuan Iran, meninggalkan Islam bukan hanya soal kepercayaan tentang keberadaan Tuhan, tetapi soal hak atas tubuh mereka sendiri dan martabat kemanusiaan mereka. Ketika seorang perempuan membakar hijabnya di ruang publik, dia tidak hanya sedang memprotes selembar kain, dia sedang menantang seluruh arsitektur metafisika yang menopang kekuasaan para pria berjanggut di Tehran. Inilah esensi dari krisis yang sedang dihadapi rezim saat ini. Mereka tidak hanya melawan musuh politik, mereka sedang melawan perubahan kesadaran kolektif yang tidak bisa dibungkam oleh peluru. Jika kita berani memproyeksikan masa depan, pertanyaannya bukan lagi apakah rezim teokrasi ini akan runtuh, melainkan kapan dan bagaimana bentuk masyarakat Iran setelah badai itu berlalu. Dari sudut pandang skeptis yang melihat sejarah sebagai ayunan bandul, kita bisa memperkirakan bahwa Iran pasca rezim akan menjadi salah satu negara paling sekuler, bahkan mungkin paling anti-agama di seluruh dunia.
Bayangkan sebuah masyarakat yang telah dicekoki dogma selama hampir setengah abad. Ketika belenggu itu lepas, reaksi pertamanya bukanlah moderasi, melainkan penolakan total. Kita kemungkinan besar akan melihat fenomena di mana masjid-masjid yang dulunya dibangun dengan uang negara akan berubah menjadi museum, pusat seni, atau bahkan ditinggalkan begitu saja karena asosiasinya yang terlalu kuat dengan era penindasan. Iran bisa menjadi Turkinya Ataturk, namun dengan dosis yang jauh lebih ekstrim karena sekularisme di sana tidak akan datang dari dekret pemerintah, melainkan dari trauma kolektif rakyatnya sendiri. Transisi ini tentu tidak akan tanpa tantangan. Secara skeptis, kita harus mengakui bahwa kekosongan ideologis yang ditinggalkan oleh agama seringkali diisi oleh nasionalisme yang agresif atau bahkan nihilisme. Namun di Iran ada kecenderungan unik di mana masyarakatnya mulai menggali kembali akar pra-Islam mereka. Kita melihat kebangkitan simbol-simbol kekaisaran Persia dan ajaran Zoroaster bukan selalu sebagai agama formal baru, melainkan sebagai identitas budaya yang memisahkan mereka dari pengaruh Arabisasi yang dibawa oleh Islam politik. Proyeksi masa depan Iran adalah sebuah negara yang mendefinisikan dirinya melalui sains, seni, dan sejarah kuno sambil menjaga jarak sejauh mungkin dari segala bentuk keterlibatan rohaniawan dalam urusan publik. Ini akan menjadi eksperimen sosiologis terbesar di abad ke-21. Mampukah sebuah bangsa yang selama ribuan tahun dikenal sangat religius bertransformasi menjadi mercusuar nalar dan skeptisisme di tengah wilayah yang masih terjebak dalam perang suci? Dampak dari Iran yang baru ini akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah. Jika jantung teokrasi Syiah saja bisa jatuh dan berubah menjadi negara sekuler yang ateistik secara de facto, maka legitimasi monarki-monarki religius dan kelompok-kelompok ekstremis di sekitarnya akan goyah. Kita sedang membicarakan tentang efek domino. Generasi muda di Arab Saudi, Irak, dan sisa wilayah Teluk akan melihat ke Iran bukan lagi sebagai ancaman militer, melainkan sebagai cermin masa depan mereka sendiri. Skeptisisme terhadap otoritas agama yang kita lihat sekarang hanyalah permulaan. Pada akhirnya, internet dan arus informasi global telah membuat dinding-dinding dogmatis menjadi usang. Di masa depan, tsar atau khalifah tidak akan lagi bisa memerintah hanya dengan mengklaim mandat dari langit, karena rakyatnya sudah terlalu cerdas untuk tertipu oleh retorika yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Namun, kita juga harus tetap kritis dan tidak terjebak dalam utopisme. Kejatuhan sebuah rezim agama seringkali diikuti oleh periode ketidakpastian ekonomi dan politik. Tetapi, bagi mayoritas rakyat Iran yang kita diskusikan, resiko itu dianggap lebih baik daripada kepastian hidup dalam penjara ideologis. Mereka telah belajar dengan cara yang paling keras bahwa ketika agama menjadi hukum negara, maka kebenaran menjadi kejahatan. Masa depan Iran pasca rezim adalah tentang reklamasi kedaulatan individu. Ini adalah tentang hak untuk tidak percaya, hak untuk bertanya, dan hak untuk hidup tanpa rasa takut akan bayang-bayang Tuhan yang diciptakan oleh para politikus. Ateisme di Iran bukan sekadar absennya keyakinan pada pencipta, melainkan kehadiran keberanian untuk mengakui bahwa masa depan manusia berada di tangan manusia itu sendiri, bukan pada barisan ayat yang ditafsirkan oleh mereka yang haus kekuasaan. Sebagai penutup, fenomena kebangkitan ateisme di Timur Tengah, khususnya di Iran, memberikan kita pelajaran berharga tentang sifat dasar manusia. Bahwa keinginan untuk bebas berpikir, bebas menentukan pilihan hidup, dan bebas dari paksaan metafisika adalah api yang tidak bisa dipadamkan, bahkan oleh sistem pengawasan yang paling canggih sekalipun. Agama yang dipaksakan hanya akan melahirkan kemunafikan, dan kemunafikan adalah fondasi yang rapuh bagi peradaban manapun. Kita sedang menyaksikan keruntuhan fondasi tersebut di depan mata kita. Apa yang dulunya dianggap sebagai silent majority atau mayoritas yang diam, kini mulai menemukan suaranya melalui penolakan, melalui seni, dan melalui skeptisisme yang tajam. Mereka tidak lagi takut dianggap sesat, karena mereka telah menemukan bahwa kesesatan seringkali hanyalah kata lain dari kebebasan berpikir yang tidak disukai oleh para penguasa. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual yang cukup berat dan sensitif ini.
Kami sadar bahwa topik ini memicu banyak emosi dan perdebatan. Namun di channel ini, kita berkomitmen untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Jika kalian merasa diskusi seperti ini penting untuk terus diangkat ke permukaan, pastikan kalian memberikan dukungan kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada mereka yang berani berpikir kritis, dan yang terpenting, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tentu saja dengan tetap menjaga rasionalitas dan rasa hormat. Kami ingin mendengar perspektif kalian tentang masa depan sekularisme di dunia timur. Saya dari Silent Majority pamit undur diri. Teruslah bertanya, teruslah ragu, karena disitulah letak awal dari segala kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya.